siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin itu pertanyaan sudah berkali-kali dari media ya tentang masalah itu ya. Saya tetap berbicara equal tentang masalah tugas pokok dan fungsi daripada aparat penegak hukum. Mau itu kepolisian, mau itu kejaksaan, mau itu KPK, dan aparat penegak hukum yang lain. Itu sudah merupakan suatu SOP ya. Apabila sudah ditetapkan dia tersangka dan ditetapkan sebagai tahanan, makanya digunakanlah baju tahanannya. Orang bilang baju orange, katanya, padahal kan tergantung di mana juga yang nahan. Nah, ketentuan daripada SOP itu ya seharusnya itu dikenakan pada saat keluar dari area penyidikan, apalagi dia mau digiring, apalagi ke tempat pemeriksaan, apakah mau ke rutan, itu harus menggunakan pakaian tersebut. Dengan tangan harus diborgol. Kenapa tangan harus diborgol? Nah, karena kita jangan berandai-andai kemungkinan yang bersangkutan melakukan langkah-langkah yang justru blunder. Baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain yang berakibat bisa jadi merusak tatanan hukum itu sendiri. Jadi SOP-nya seperti itu, seyogianya memang harus digunakan dan tangan harus diborgol. Gitu kira-kira ya. Pak, tapi apakah untuk penempatan penahanannya sendiri Nikita Mirzani kan ditempatkan berbeda nih Pak dari yang lainnya? Apa ditempatkan di narkotika? Apakah itu menjadi kejanggalan atau enggak? Hemat saya sih enggak ya. Ini juga jadi netizen juga jangan berandai-andai ini kejanggalan dan enggak. Kemungkinan ditempatkan di bagian narkotika itu adalah untuk mempermudah pemeriksaan lanjut ya. Karena ini kan masih berlanjut terus. Ada beberapa orang yang akan diperiksa dengan irisan peristiwa tersebut. Jadi nggak usah kita berandai-andai bahwa itu ada kekhususan dan lain sebagainya, enggak lah. Semuanya sama di mata hukum. Yang jelas dia kan sudah dimasukkan di tahanan daripada kepolisian untuk sementara ini. Mungkin yang kita ketahui juga Pak, kalau Nikita Mirzani itu kan sudah beberapa kali keluar masuk tahanan gitu Pak. Ada istilah katanya dia kebal hukum sampai saat ini masuk lagi nih Pak. Menurut hemat Bapak seperti apa? Enggak lah. Ya kalau dia kebal hukum berarti nggak masuk dong. Nyata faktanya masuk kok. Faktanya dia ditetapkan sebagai tersangka kok. Nah, orang kan suka mengatakan ini kebal hukum karena dia kadang-kadang bicaranya meledak-ledak tanpa disentuh dan lain sebagainya oleh harap-harap penegak hukum. Ya enggak juga lah. Nyatanya pada substansi mengenak pada dirinya bahwa diduga telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana, nyatanya diperiksa kok. Nyatanya tersangkakan kok. Nyatanya ditahan kok. Berarti secara tidak langsung siap untuk nanti disidangkan. Karena seketika itu tersangka dikeluarkan, itu SPDP sudah bergulir ke kejaksaan, JPU. JPU sudah menurunkan jaksa peneliti sampai nanti sampai ke tahap P21 dan penyerahan tahap 2 ke JPU untuk siap dakwaan dan siap disidangkan. Jadi nggak ada yang kebal hukum lah. Ya, biasa lah kalau netizen tuh apalagi yang kontra tuh biasanya ini kebal hukum nih, nggak ada yang kebal hukum. Faktanya nggak kebal hukum kok. Faktanya masuk kok. Kira-kira gitu ya. Untuk penangguhan penahanan Pak, kan anaknya menuliskan surat Pak, baru kemarin sudah diajukan. Sebenarnya persyaratan penangguhan penahanan itu seperti apa Pak? Jadi gini ya, namanya penangguhan penahanan tuh permohonannya ya sah-sah saja. Tapi namun yang meminta permohonan penangguhan penahanan ini juga orang yang bisa dan dapat dipertanggungjawabkan apabila nanti orang yang dipermohonkan ini sudah keluar dari tahanan untuk menjalani pemeriksaan lanjut tapi tidak ditahan. Nah, kalau orang yang memohon ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu kan berbahaya. Nah, sebagai contoh saya lanjutkan saja. Ini putrinya kalau nggak salah memohon penangguhan penahanan. Ini kan secara hukum ini tidak diperbolehkan. Karena yang bersangkutan ini masih di bawah pengampuhan, masih di bawah umur. Lah, sedangkan untuk menjamin dirinya sendiri aja dia belum bisa, apalagi menjamin orang lain. Nah, tapi ya namanya seorang anak, ya kita juga nggak bisa juga, tapi kan namanya seorang anak,
dia nggak pengen ibunya seperti itu, dia mencoba memohon seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa yang namanya Loli itu tidak bisa untuk meminta permohonan penangguhan penahanan. Kira-kira gitu ya. Berarti kecil harapannya Pak untuk dikabulkan? Bukan kecil, nggak bisa. Kalau kecil itu ada kemungkinan besar. Tapi kalau sudah nggak bisa, nggak layak, ya nggak bisa gitu loh. Kecuali kalau yang memohonkan itu orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya keluarganya, suaminya, didampingi oleh penasihat hukumnya. Jadi orang yang bisa kalau seandainya terjadi apa-apa, orang-orang tersebutlah yang bisa mempertanggungjawabkan keberadaan daripada Nikita Mirzani. Kira-kira gitu ya. Pak, kasus ini menjadi kriminal berat nggak sih Pak, sama seperti kayak perjudian gitu? Karena kan tindak pemerasan. Masalah kriminal berat, kriminal ringan itu yang menentukan tuh siapa. Nggak ada masalah kriminal berat, ringan tuh. Ya kriminal aja, tindak pidana aja. Tergantung kepada berat ringannya pokok permasalahan. Kan gitu ya. Nanti kan tinggal nanti berat ringannya permasalahan ini merupakan gambaran acuan daripada penyidik nanti ke JPU untuk memunculkan dakwaan dan tuntutan. Ada kan pembunuhan, tapi pembunuhan disertai pemerkosaan. Tapi tetap aja pembunuhan dia kan. Terus disertai perampokan atau mencacah orang si korbannya atau memutilasi. Itu kan sanksi hukumnya kan berbeda-beda. Kasusnya tetap aja pembunuhan. Tinggal lihat kriterianya yang ditabrak oleh si pelaku tindak pidana tersebut. Jadi kalau masalah Nikita Mirzani itu nggak usah kita membawa ke arah sana. Apakah ini kasus berat, kasus ringan? Nggak ada masalah kasus berat, kasus ringan. Tergantung pada bobot perkaranya. Siapa yang menentukan? Tergantung daripada hasil pemeriksaan daripada penyidik. Yang melihat kriteria penerapan pasal yang ditabrak oleh yang bersangkutan. Kira-kira gitu ya. Ancaman hukumannya Pak? Kalau masalah ancaman hukumannya itu kan tergantung substansi daripada pasal yang ditabrak. Jadi jangan orang berpikir contoh ya, kalau seandainya diterapkan TPPU kan maksimal loh ya 20 tahun. Tapi kan tidak harus 20 tahun. Kan ada pertimbangan-pertimbangan hakim tuh. Apakah dia kooperatif, apakah seperti modelnya bahwa dia tuh sebenarnya tidak seperti apa yang diduga oleh orang-orang. Mungkin dia tuh juga bertobat atau mengakui perbuatannya, permohonan maafnya, kan ada keringan-keringan hukuman. Itu pun semuanya tergantung kepada penilaian hakim nantinya. Jadi nggak usah kita berpikir, oh ini hukumnya harus 20 tahun sesuai dengan pasal yang diterapkan. Nggak bisa, belum tentu. Ada pasalnya 5 tahun, ya, diperberat oleh hakim. Kenapa? Orangnya tuh ngaco di pengadilan dan lain sebagainya lah. Jadi pertimbangan-pertimbangan hakim tuh banyak gitu. Kira-kira gitu ya. Pak, melihatnya seperti apa nih Pak? Mungkin kan Bapak juga mengamati dari kasus sebelumnya yang dia sebelumnya perseteruan sama anaknya, nah terus sekarang malah berbalik anaknya melindungi ibunya gitu Pak. Sebagai Bapak pengamat dan sebagai masyarakat melihat kasus mereka berdua seperti apa? Menurut hemat saya itu kasus itu biasa-biasa saja ya. Kenapa? Saya kan dari awal sudah berbicara bahwa namanya hubungan tali darah antara ibu dan anak itu tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Dikala alam sadarnya muncul, dia akan tahu bahwa siapa yang melahirkan dia. Dikala alam sadarnya muncul, bahwa tahu bahwa ibunya itulah yang menyusui dia dulu. Terus jangan dong kita memisahkan hubungan antara anak dan orang tua. Nah sekarang sadar pada posisinya, bahwa dia juga ternyata takut kehilangan ibunya. Pada saat dia berbicara seperti itu, karena dia masih bucin. Tahu bucin nggak? Buta cinta, dia dianggapnya itu bahwa tuh Fadel tuh bahwa itulah idolanya, itulah Tuhannya gitu kan. Padahal alam sadarnya muncul, oh ternyata ini ibu saya. Ternyata ini yang melahirkan saya. Kembalilah dia ke alamnya lagi. Bukan gara-gara dorongan siapa-siapa, tapi dorongan nurani yang bersangkutan. Makanya dengan kesadaran itu melihat ibunya sekarang merasa tersakiti, merasa ya, walaupun memang dia melakukan suatu perbuatan tidak pidana, dia kan nggak pengen, makanya dia siap untuk jadi tumbal kepada ibunya. Itulah bentuk daripada kasih sayang seorang anak pada ibu. Walaupun dalam penerapannya itu tidak bisa dilakukan secara hukum.
karena memang tidak layak gitu loh ya. Oke? Enak kan?